Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa seluruh kawan di tanah air dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-133, masih dengan tema pengadilan teks, yang kali ini akan menghadirkan terdakwa karya Uyum Nuha yang berjudul Riwayat Kuwu Bardal. Mari kita ikuti, kita nikmati, dan kita bongkar apa yang terdapat dalam riwayat Kuwu Bardal ini. Apakah bisa membuat pembaca berpikir, bisa membuat pembaca mendapatkan manfaat dari apa yang dituliskan dalam cerita ini. Riwayat Kuwu Bardal, cerpen Uyum Nuha. Sepintas orang terbiasa dengan pengucapan hikayat, bukan riwayat. Apa yang menjadi pertimbangan saudara terdakwa membuat judul riwayat Kuwu Bardal, bukan hikayat Kuwu Bardal? Ya, karena betul isi cerpen ini menceritakan tentang sosok Kuwu Bardal yang bisa lebih naik lagi volumenya. Bisa. Kisah mengenai Kuwu Bardal, mengenai dirinya gitu. Ya, saya juga berpikir ini hikayat, kemudian orang terbiasa dengan hikayat, ini riwayat. Apa bedanya riwayat dengan hikayat? Ya, perjalanan hidup sebagai, kalau riwayat ya, sebagai seorang Kuwu gitu, Bardal ini. Semula kan judulnya itu Haji Bardal gitu, tapi hajinya kemudian saya revisi, saya buang. Kenapa dibuang? Pertimbangannya karena sudut pandang penceritaannya yang Haji Bardal itu kan penulis serba tahu ya, ininya tuh sudut pandangnya, narator serba tahu gitu. Jadi ini kok dari segi penceritaannya narator, tetapi akhirnya tidak ada fokus gitu loh, tidak ada adegan ini siapa sih, kok tahu banget gitu yang nyeritainnya, karena posisi yang menceritakan ini itu siapa gitu. Waktu itu begitu, maka saya perbaiki, saya ganti alurnya, kemudian fokus kepada perwatakan tokohnya. Ya. Gitu. Ini cerpen tentang korupsi. Ya, betul. Apa yang menarik tentang korupsi dalam cerita ini? Menurut saya yang menarik di sini kan yang menceritakan itu seorang anak ya. Jadi korupsi di mata seorang anak usia ini saya tidak sebutkan sih, tetapi usianya kira-kira ada ukuran. Ya, kira-kira kelas 6 SD lah. Ya. Begitu. Jadi semula yang sudut pandang orang ketiga yang serba tahu gitu, ini saya beralih ada seorang anak yang sering mendengarkan obrolan bapak dan ibunya tentang Kuwu Bardal. Nah, Kuwu Bardal ini itu masih ada kerabat, masih ada hubungan dekat dengan bapaknya gitu.
Jadi bapaknya tuh sering ngobrol dengan ibunya. Kemudian si anak mendengarkan. Gitu. Jadi yang menarik adalah sudut pandang Ya, pencerita. Iya. Yang diwakili oleh seorang anak usia kelas 6 SD. Betul. Jadi dari awalnya itu kan bapaknya tuh selalu memuji-muji Ku Bardal. Kemudian bapaknya ini juga sebagai cucuk ya. Tim ses. Ya, tim ses. Sehingga bisa jadi gitu Ku Bardal ini, tapi bapaknya tuh tidak meminta apa-apa. Nah, tetapi secara sepihak bapaknya merasa bahwa dengan dia melakukan seperti itu, Ku Bardal nih punya utang budi gitu loh. Nah, bapaknya ini ngobrol aja terus gitu sama ibunya, tapi ibunya yang menanggapi dengan biasa saja. Nah, sampai suatu ketika ada peristiwa si anak dari Ku Bardal ini, anak bungsunya itu dia meminta dibelikan mobil, dibelikan motor, dibelikan rumah gitu, kemudian minta dikawinkan dengan pacarnya, dan itu semua dalam kurun waktu yang beruntun gitu, permintaan itu. Nah, sebelum apa sesudah pemilihan Ku? Sesudah menjadi Ku. Nah, kemudian digelarlah pesta besar selama 7 hari dan dia disebut sebagai pesta rakyat lah gitu oleh masyarakat. Sampai kemudian ada tiba masanya Ku Bardal menghilang secara misterius gitu. Terus rumahnya dikunjungi oleh orang-orang yang juga dianggap asing gitu loh. Tetapi mereka seperti wartawan gitu. Ini ada apa gitu kok ramai-ramai. Nah, kasak-kusuk di desa itu kan isu-isunya ya beredar, selain dari si anak kecil ini tahu tentang riwayat Ku Bardal dari bapak dan dari bapaknya gitu. Warga desa juga membicarakannya gitu. Dia misal main kemana ya dia mendengarkan orang dewasa bergunjing soal Ku Bardal gitu. Sampai kemudian di ending itu si anak ini menggoda pamannya gitu. Jadi ketika Ku Bardal sudah di penjara sakit-sakitan, bapaknya dengan ibunya ya mau tidak mau harus menjenguk gitu. Sampai si anak ini ditinggal berdua, kan dia anak tunggal dengan pamannya gitu. Pamannya ini pendiam, kemudian antisosial gitu kan. Dia iseng-iseng gitu nanya ke pamannya, paman apa iya apa iya Wak Bardal makan uang gitu. Nah, pamannya karena kok anak kecil tahu dari mana gitu tuh, udah sana, dikasihlah dia 10.000. Yang semula itu saya tulis 1.000 gitu di cerpen sebelumnya, kasih 10.000 menyuruh anak kecil ini untuk jajan di warung Birokaya. Sebentar sebelum dilanjut. Ya. Panas ya. Anda sepertinya gugup. Ini panas banget. Terima kasih Pak Hakim, terima kasih. Iya, panas. Saya paham. Keningnya juga kan? Ya ampun, mohon maaf. Gitu. Berarti yang serba tahu ini anak kecil yang mengamati semua tentang Ku Bardal. Yang dia dengar gitu, bukan dia amati tapi dia dengar, karena di rumahnya Ku Bardal ini jadi ya selalu diperbincangkan gitu oleh bapaknya. Karena bapaknya merasa menanam jasa gitu kan, pernah jadi tim ses tapi dia tidak mendapatkan ya sukarela gitu tuh, tidak mendapatkan dana kampanye, kemudian tidak mendapatkan hasil dari jasa yang telah diperbuatnya, dilakukannya gitu. Nah, korupsi Bardal sendiri sebagai Ku apa itu? Tidak saya jelaskan, tapi ada desas-desus bahwa dia itu menjual tanah desa. Tanah desa dijual. Menjual tanah desa, kemudian dihubung-hubungkanlah dengan
fasilitas publik. Iya, bukan itu, dihubung-hubungkanlah dengan peristiwa hajatan akbarnya gitu. Kok bisa sih gitu, hajatan 7 hari nanggap ini, nanggap itu gitu. Udah nanggap organ tunggal, malamnya tuh Ustadz kondang dari TV, kemudian wayang kulit, itu kan mahal ya gitu. Dan masyarakat sedesa Kaliasat ini, namanya desa Kaliasat, itu menikmatinya gitu, ikut-ikut yang masyarakat miskin juga baru tahu gitu, oh seperti itu yang namanya perhelatan akbar seorang pejabat sekelasku gitu. Mewah gitu. Sebenarnya hubungan Bapak sama Ku Bardalnya sendiri apa sih, kok mau gitu dia menjadi sukarelawan? Ya kerabat, masih ponakan gitulah. Anggap saja gitulah, ponakan atau kerabat jauh atau gimana gitu. Gitu. Terus bapaknya? Ya karena masih saudara jadi merasanya tuh ya priben gimana pun ya sedulurnya kita gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang mempunyai saudara di pemerintahan, biasanya kan merasa anak sedulurnya kita gitu tuh, ada saudara saya gitu. Apa sih pengen ngapain gitu. Ya. Kalimat penting apa yang dilontarkan oleh si anak tadi? Dia sih mula-mula aja ya, mendengarkan cerita dari bapaknya, terus dari orang-orang, menceritakan dari orang-orang yang dia dengar itu, sampai ada jadi Ku Bardal korupsi itu baru sebatas asumsi, dugaan yang itu dikembangkan oleh desas-desus di tengah masyarakat. Nah, faktanya sendiri, apakah benar Ku Bardal ini melakukan tindak korupsi? Di akhir sih betul ya, saya membuat ini Ku Bardal bersalah korupsi, dan terbukti apa yang dikatakan oleh orang-orang gitu. Yang dikatakan oleh orang-orang yang pertama soal dia jual tanah, kemudian hajatan yang bermewah-mewah gitu. Sampai kemudian ada penjelasan si bapaknya ini mendengar dari anaknya gitu, Ku Bardal itu bilangnya sih ditutup-tutupi semula gitu. Jadi Ku Bardal ini sedang dinas keluar kota dalam waktu yang cukup lama gitu. Tapi yang namanya orang kampung, entah bagaimana gitu, berita soal dia korupsi tuh ya merebak gitu. Entah misalnya gini, ada yang menjenguk gitu Ku Bardal gitu, bisa saja kemudian tahu gitu bahwa sebetulnya Ku Bardal tidak dinas keluar kota gitu, tapi dia di penjara gitu. Jika saya sebagai Ku Bardal, saya merasa bodoh sekali jika baru diangkat kemudian menjual tanah desa untuk menyelenggarakan pesta pernikahan anak. Itu tindakan bodoh. Artinya, yang perlu menjadi catatan adalah hampir tidak ada korupsi yang dikerjakan sendirian. Korupsi itu selalu berjamaah. Apalagi misalnya kalau ada alasan Ku Bardal dinas keluar kota, di situ kan ada sekdes, ada juru tulis, ada apa lagi? Ada kadus, ada bagian kesra, ada macam-macam. Ada misalnya kasih politik dan pemerintahan misalnya gitu. Artinya posisiku ini tidak bisa dimudahkan begitu saja melakukan tindakan maupun melakukan kamuflase yang itu berhubungan dekat dengan jajaran yang ada di bawahnya. Justru begini, kalau menurut saya akan menjadi menarik ketika desas-desus itu terbantahkan oleh ternyata Ku Bardal
kubu Bardal tidak melakukan korupsi. Tidak ada korupsi. Jadi bukan menggunakan kebiasaan umum setiap orang yang naik menjadi pejabat di pemerintahan misalnya otomatis dia korup gitu. Ini juga tidak bertentangan dengan ending cerita gitu, bahwa si anak misalnya ini gimana kan ini asumsi. Apa yang dia dengar dari orang tuanya dia olah, dia simpulkan bla 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 gitu kan. Tetapi dalam teknik penceritaan kita tidak bisa membangun sesuatu secara linear, lurus-lurus saja. Bahkan sekarang kan begini, kebanyakan desas-desus di masyarakat berangkat dari fakta yang bisa dibenarkan. Ini kalau cerita ini mau menjadi menarik, maka desas-desus itu berkembang dari masyarakat, dugaan-dugaan, asumsi, tetapi berseberangan dengan kenyataan. Karena kalau dalam keadaan normal sekalipun, seorang kubu yang baru diangkat kemudian melakukan tindak korupsi, itu terlalu bodoh. Apalagi terlihat ini pesta 7 hari 7 malam. Wah, dia karena menjual tanah. Saya pikir begini, seorang calon kubu atau kubu itu seorang politisi. Dia menguasai betul situasi di lapangan. Dia paham siapa orang-orang yang harus dia ambil sebagai sekutunya. Atau paham juga orang-orang siapa saja yang berpotensi menjadi oposan, menjadi oposisi. Jadi tidak mungkin dia dengan gegabah, ceroboh melakukan tindak korupsi dengan terang-terangan. Bahwa kejadian itu bisa saja terjadi, iya. Ada kubu bodoh yang baru diangkat kemudian korup. Tetapi misalnya agar desas-desus itu kemudian termentahkan pada akhirnya, ya kubu Bardal tidak mengambil sejengkal tanah pun, tidak menjual tanah desa semeter pun. Tanah desa itu tetap ada statusnya. Justru kemudian beberapa pamong desa itu melakukan pembelaan terhadap kubu Bardal, karena dari dalam data statistik, di dalam data inventaris desa pun tidak ada yang berubah. Nah, ini akan jadi pertanyaan bagi sekaligus juga bagi pembaca, dari mana uang kubu Bardal? Di masyarakat berkembang isu kubu Bardal korup, dari pihak pemerintahan desa membantah tidak ada korupsi. Sekarang jadi pertanyaan, uang dari mana kubu Bardal sehingga bisa menyelenggarakan pesta 7 hari? Nggak perlu dijawab, tetapi ada kode di situ. Misalnya ada urusan dia dibiayai oleh pengusaha. Jangan lupa, setiap calon pejabat daerah selalu memiliki bandar. Betul. Nah, artinya apa? Untuk kesuksesan dia menjadi kubu dibiayai oleh orang tertentu. Tetapi untuk menikahkan anaknya selama 7 hari, dia punya tabungan sendiri. Artinya sekaligus membantah kecurigaan pembaca. Karena ini juga terlalu lugu. Tidak ada misteri di situ. Apalagi kalau terbukti ada fakta benar bahwa kubu Bardal korupsi. Simpel sekali jadinya hidup ini. Penyelidikannya juga kan
kayak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau tahu udah ditangkap, udah masuk ke penjara, tapi di masyarakatnya masih katanya Iya. kan gitu. Nah, itu Gini. Nggak mungkin penyelidikan diam-diam kan. Iya, harus gini. ada Pasti harus ada ada. OTT di situ. Ada ininya. Iya gini, kalau itu kan ke OTT ya, gini. Ini tuh basisnya memang ada kisah nyata ya gitu. Jadi ya, Ya nyata kubu yang bodoh. iya kubu yang Iya bodoh. Melakukan Jika kemudian baru diangkat kemudian dia korup, itu bodoh. betul. Maka- Yang menjadi faktanya adalah betul dia menjual tanah gitu, kemudian sampai kemudian diketahui oleh orang-orang gitu bahwa ya sulit untuk menyembunyikan bahwa dia tidak korupsi gitu. Diketahui oleh orang-orang desa, kemudian menyebar ke masyarakat gitu. Ya memang ini korup. Nah, basis cerita Dan- nyata itu. Dan tidak, jadi bawahannya itu dia tidak. Ya saya paham. Basis cerita nyata pada akhirnya tidak akan menjadi apa-apa jika tidak diolah oleh imajinasi si penulis. Ya imajinasi saya, maka ininya tuh untuk menuduh, untuk menjadikan Ku Bardal semakin tertuduh, semakin betul gitu dia korupsi ya, dengan cara-cara anaknya meminta ini itu, kemudian dia Iya, terlalu bodoh. Bagi pembaca yang cerdas, ini terlalu bodoh jadinya. Maka kemudian saya mengusulkan agar desas-desus di masyarakat berhadapan dengan fakta yang ada di pemerintahan desa itu berseberangan. Sehingga kemudian muncullah pertanyaan, dari mana sebenarnya uang itu? Tetapi yang dikembangkan dalam cerita ini tetap desas-desus. Cuma faktanya tidak ada. Faktanya terbantahkan. Lalu dapat dari mana uang sebanyak itu untuk pesta 7 hari? Akarnya tadi, hampir setiap calon pejabat daerah didukung oleh cukong. Ya ini juga Ku Bardal. Karena itu artinya apa? Ini adalah kecerdasan politis, kecerdasan politik. Kalau orang yang melakukan konspirasi semacam itu tidak mungkin dengan serta-merta melakukan kebodohan, langsung dijual. Tidak seperti CPNS yang baru diangkat, SK-nya langsung digadaikan ke BJB, Ke bank. ya ke bank. Iya, iya kan? Ini tidak seperti itu. Karena yang dibutuhkan oleh Ku Bardal bukan uang, bukan tujuan utamanya, bukan menggelar pesta 7 hari anaknya. Iya kan? Terlalu bodoh gitu loh. Kalau tiba-tiba tanah bengkok lah, tanah apa itu dijualin. Yang berlangsung adalah penggalian C. Yang berlangsung galian C, tanah desa yang digali dengan ijab sewa. Padahal itu kan eksploitasi. Hilang tanah itu, bukan sewa. Itu yang berlangsung. Nah itu di mana-mana. Di sini pun ada, Ya. gitu loh. Jadi kan ini loh yang harus didetailkan lagi gitu loh. Tidak mungkin, tidak ada korupsi sendirian, itu harus selalu berjamaah. Kemudian tidak ada korupsi yang terang-terangan, tidak ada. Semua berbasis rekayasa, berbasis kamuflase demi kemaslahatan, demi kepentingan orang banyak. Selalu begitu. Nah, makanya saya mengusulkan untuk mengubah situasi. Jadi jangan betul bahwa ini true story gitu loh, cerita nyata. Tapi cerita nyata bagi seorang Ku yang bodoh gitu loh. Sementara pembaca menghendaki ada
ada sesuatu yang tersembunyi di situ, tidak terang-terang. Ya ini langsung Memvonis bahwa desas-desus di masyarakat dibenarkan oleh penulis. Iya. Dibuktikan begini-begini. Terus apa menariknya? Nah, ini kan di situ. Ini ya dari sudut pandang anak usia 12 tahun itu kan menganalisis soal korupsi gitu. Bener tah gitu dia makan uang. Nah, kalau itu sih nggak ada hubungannya dengan fakta, dengan kebenaran fakta. Si anak ini berangkat dari desas-desus di masyarakat dan cerita yang dibangun oleh orang tuanya. Dia tidak berhubungan dengan bahwa itu benar atau tidak. Emang. Tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau kesalahan. Dia hanya mengolah apa yang berkembang, gitu loh. Tetapi dari sisi penulis tidak juga kemudian membuat cerita ini menjadi polos, lempeng-lempeng saja jadinya, gitu. Karena tidak ada. Silakan dicek. Kecuali yang memang misalnya ada deh 1-2 yang benar-benar berangkat dari aspirasi masyarakat atau berangkat dari pribadi yang memang soleh dan solehah misalnya gitu loh, mungkin. Tetapi itu sangat jarang ditemukan. Tetap sesoleh apapun ketika sudah masuk ke dalam lingkaran itu, ya, karena harus dicatat, gitu loh. Siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, siapapun kepala dinasnya, siapapun kubunya, yang berperan adalah orang-orang di bawahnya. Itu harus dicatat. Siap. Tuh. Jadi timnya, ya, teamworknya, tosernya, spikernya, gitu loh. Marketingnya, eksekutornya, gitu loh. Kalau camat tidak masuk karena ini utusan negara, gitu kan. Bupati, wali kota, itu cuma nerima laporan saja, tanda tangan dan amplop. Emang beda ya camat dengan Camat itu utusan negara, tidak dipilih oleh rakyat. Iya ya. Gitu. Nah, makanya camat tidak punya masa. Kenapa begitu? Karena tidak dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh negara, oleh pemerintah. Bukan jabatan politik. Bukan jabatan politis, jabatan struktural. Saya betul sekali ya. Itu. Iya betul. Ya ini keterbatasan saya juga sih. Pengetahuan kepala dinas juga jabatan politik. Kalau jabatan struktural paling tinggi itu sekda di tingkat 2, di tingkat 1 juga sekda. Itu jabatan struktural. Ya, kepala dinas jabatan politik. Karena dia bisa mutasi. Kalau sekda tidak bisa mutasi. Kenapa camat nggak dipilih aja gitu? Hah? Ini nggak usah bertanya gitu kan. Itu sudah ada nomenklaturnya kalau itu. Iya. Ya kan? Nah, sekarang begitu. Oke enggak? Iya, oke banget. Oke banget. Gimana saudara penuntut? Ada tambahan lagi? Kenapa pamannya melarang anak itu untuk berbicara tentang kubu Barda? Bukan melarang sih, karena pamannya kan dijelaskan di sini nggak mau ikut campur. Pamannya itu kan anti gosip gitu. Jadi pamannya tuh tidak suka gosip. Jadi ada kalimat begini, Bapak dan Ibu tidak ada di rumah, katanya menjenguk Wak Barda. Aku ditinggal berdua saja dengan paman. Pamanku itu sangat pendiam. Jika tidak diajak bicara lebih dahulu, sampai kapanpun akan tetap tutup mulut. Kata orang zaman sekarang antisosial, ngobrol seperlunya. Belum menikah pula ya. Itu ada kelainan. Ketika diminta untuk menjagaku, dia akan terus mengawasi sambil mengerjakan sesuatu yang disukainya. Iseng-iseng aku mulai membuka obrolan. Pasti pamanku juga tidak tahu apa yang disukainya itu apa, itu juga masih belum jelas. Iya sih, absurd. Ngelap itu kan tadi. Sepeda motor. Nyuci motor. Ngoprek. Jadi ini pamannya ini sebagai antitesis dari warga yang suka gosip itu gitu. Jadi si anak ini kan dia menyerap informasi soal korupsi gitu dari sana sini gitu. Terus dianya coba maksudnya sih yang tersiratnya tuh benar gitu. Korupsi gitu kan.
apa sih kamu gitu, anak kecil ngerti apa gitu, maksudnya sih gitu. Udah sana jajan gitu, maksudnya sih begitu. Jadi tidak membuat si anak ini kritis ya mungkin ya. Ya karena dia bertanya kepada orang yang tidak kritis. Iya gitu. Jadi langsung di cut gitu. Jadi langsung apa sih kamu? Udah nggak usah ngurusin orang dewasa gitu tuh, maksudnya segitu. Nah, kalau saya justru lebih sepakat begini, si paman yang pendiam, yang antisosial itu justru memahami banyak hal dan dia mengeluarkan kata-kata kunci di hadapan anak itu. Saya tuh maksudnya sih kesana gitu, berpikir karena di ending ini ada semacam des gitu tuh, jadi orang baca jadi ada bukan pesan moral ya, tetapi anjrit gitu, paling nggak gitu tuh baca tuh. Atau begini, si paman ini justru kalau mau menjadi antitesis dari apa yang berkembang isu yang berkembang di tengah masyarakat, dia justru memberikan jawaban. Dari mana kamu yakin bahwa Pu Bardal itu korup? Iya, pertanyaan itunya iya, gitu. Kan? Dari mana? Dialog seperti itunya itu. Kamu percaya kepada mulut orang-orang itu? Silakan cek ke rumah. Silakan cek ke kantor kepala desa. Ternyata si paman yang pendiam itu justru dia mengetahui bahwa Pu Bardal itu nggak korup. Maka dia muncullah pertanyaan. Pu Bardal posisinya maka dia protagonis ya. Dia dibela. Dia nggak korup sebetulnya. Dia nggak korup. Dia yang orang yang digosipkan. Korban ya. Ya orang yang digosipkan, bukan pelaku. Bahwa kemudian ada kiwet-kiwet di situ, dia bekerja sama dengan cukong mana dengan silakan. Nggak masalah. Tetapi kebodohan paling nyata ketika seorang pejabat daerah baru saja diangkat langsung korup. Iya, emang belum genap 5 tahun gitu ya, pejabatku 5 tahun juga kan? 8 ya? Lebih lama. Ada 5 sampai 10. Nah, saya betul-betul. Ya, itu harus di ini lagi. Jadi cerita nyata itu tidak kemudian sekadar dipindahkan ke dalam. Tidak, itu hanya aja. Batu loncatan aja gitu soal korupsi itu, maksudnya yang terdekat gitu. Oh iya deh, coba angkat ini, tapi dari sudut pandang semula kan sudut pandang saya gitu ya, sudut pandang orang dewasa gitu, menceritakan bahwa begini, tapi akhirnya itu saya ubah karena ya tidak jelas gitu. Perwatakannya itu tidak jelas. Tapi oke nggak usulan saya tadi? Oke ya. Bisa dipikirkan lagi, bisa dipertimbangkan lagi. Ya karena tadi berangkat dari betul korupsi yang tidak mungkin tunggal itu pasti. Iya korupsi berjamaah. Ya pasti gitu, pasti. Ya ada makanya ada PBD Gate begitu kan. Ya. Nggak ada orang korupsi sendirian. Karena kalau di Dewan aja ada banggar. Panitia, ada panitianya, banyak orang. Ada ya. Makanya korupsi haram. Lalu di desa juga ada panitianya. Orang semua tahu itu haram, tapi enak. Korupsi itu enak, oke. Ya, haram tapi enak. Ya, makanya ya di penjara. Yang disebut enak itu karena bisa dinikmati orang banyak, tidak sendirian. Iya, saya ada sih kalimat yang jadi orang-orang itu sibuk datang ke rumah Pu Bardal, salah satunya dengan harapan ya kakak yang tadi kolusi dan nepotisme itu gitu. Jadi selain dekat nanti dalam urusan apapun gitu yang berkaitan dengan masyarakat, kemudian ya itu salah satunya kecipratan itu. Cuma yang ya ini saya yang itunya tuh Pu Bardal single fighter gitu, dia ya korupsi sendiri gitu. Saya bikin gitu kan. Iya betul. Nggak mungkin. Kesranya tahu, kesbangnya tahu, kadusnya pasti tahu, kasih politik dan pemerintahnya pasti tahu. Bang, bukan kesbang, banknya tahu. Pasti tahu. Karena data desa kan ada. Bahkan sekarang mungkin online.
Yang terjadi adalah bagaimana caranya merampok negara dengan aturan yang dibenarkan. Gampang. Bagaimana? Iya kan? Masukkan aja ke kegiatan-kegiatan. Nah, masukkan kepada kegiatan-kegiatan. Ini Kegiatannya demi jangan dilaksanakan, Ya. tapi harus ada SPJ-nya. ada SPD-nya. Kegiatannya tidak ada, tapi laporannya dibuat, dananya turun. Gampang kan? Nah, itu merampok negara dengan cara-cara konstitusional. Dibenarkan. Itu. Terus uangnya kemana itu? Jangan tanya uangnya kemana, kan ada tim. Oh, SPJ-nya. yang suka itu study tours, study banding gitu ya. Tadi banding Ke Bali. Bali. Ke madrasah. Tadi Ke, banding ke Bali. Padahal di Bali tidak ada madrasah. Iya, di Bali tidak ada madrasah. Ya, baik. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak. Jadi ada jadi biarkan masyarakat mengembangkan isu, juga ada kantor dari pihak desa, tapi Kubu Bardal silent. Ya. Gitu. Dia tidak memberikan Statement. klarifikasi apapun gitu loh. Biarkan itu yang bertempur. Karena dia punya kesibukan sendiri. Gitu. Entah apakah dia juga akan melakukan tindak korupsi atau tidak, tapi yang jelas dia bekerjasama dengan cukong misalnya, bekerjasama dengan mafia, bekerjasama dengan bandar. Gitu kan. Karena biaya untuk pencalonan Kubu juga miliaran. Tidak mungkin terbayar oleh hasil penjualan tanah desa. Itu masalah. Nah, si anak itu sisi lain, pikiran seorang anak, karena dia dicekoki terus oleh cerita-cerita Bapaknya. seperti itu, dan posisi pamannya posisi yang membuyarkan seluruh tuduhan, membuyarkan tuduhan pembaca juga, membuyarkan memberikan satu titik satu celah kepada pembaca tentang kemungkinan bahwa Kubu Bardal tidak melakukan korupsi. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu yakin bahwa Kubu Bardal, Pak Haji Bardal itu melakukan korupsi? Kata orang-orang, kamu sudah mengecek misal. Jadi kecurigaan sekaligus kecurigaan pembaca atau sesuatu yang cerita ini biasa saja kata pembaca, itu menjadi tidak biasa karena ada jawaban-jawaban, ada keyword-keyword yang dimunculkan. Di awal boleh saja di Kubu Bardal itu disudutkan habis-habisan, nggak apa-apa. Faktanya gini, fakta di lapangan loh, bukan fakta korup. Pesta 7 hari kan fakta di lapangan, gitu kan. Yang Dari mana uangnya? buat sendiri. Ya kan? Dari mana uangnya? Orang curiga. Iya. Ngecek ke sini, ya saya juga nggak tahu. Kata si kasih pemerintahan, ya ini sih saya juga nggak tahu. Tapi dia bilang nggak tahu tuh di masyarakat bilangnya tahu, diputar balik. Kata kasih pemerintah benar ya. Kalau si kasih nggak bilang begitu. Nah ini kan kerumitan gitu. Politisi kan begitu. Si pencerita mengajak pembaca untuk mikir. Jangan lurus-lurus saja, dibikin rumit. Tapi kita sudah tahu jawabannya. Penulis sudah tahu jawabannya. Dia sutradara, dia dalangnya. Jangan sampai dibuat bingung oleh ceritanya sendiri. Nggak bisa jadi bingung. Iya bingung, pembaca bingung. Tapi yang dimaksud bingung itu kalau dalam sebuah cerita itu pasti ada kesimpulan, ada titik terang. Oh, Kubu Bardal tidak korup. Iya. Ohnya itu Si paman. Si paman. Aku juga Si saya paman juga yang gitu. kemudian mengeluarkan keyword lewat pertanyaan-pertanyaan. kurang tajam. Pertanyaan kepada si anak itu. Terakhir, sudah, kamu nggak bakal paham. Nih, paman kasih uang jajan sana. Enak kayak gitu tuh. Tapi dia sudah menjelaskan terlebih dahulu. Biar si anaknya pusing gitu. Si anak sendiri pusing gitu. Iya, betul. Oke ya? Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Anggap cukup saja. Jangan panjang-panjang. Sampai keringetan. Pakai lagi ini.
Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, itulah hasil pembongkaran kami terhadap cerpen Riwayatku Bardal karya terdakwa Uyung Nuha. Tidak perlu berpanjang-panjang jika sudah menemukan cara yang paling mungkin untuk perbaikan, untuk perubahan dan detailing terhadap karya ini. Mohon maaf, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam dan Pengadilan Teks yang ke-134 minggu depan, Rabu depan. Semoga akan lebih menarik, akan lebih membuka cakrawala pengetahuan dan imajinasi kita terhadap kemungkinan-kemungkinan pembangunan cerita pendek. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.